Kita menyiapkan semua, tapi kita punya batasan. Ada yang lewat RPJMN ini menjawab tadi. Misalnya begini Mbak, kita itu punya ribuan pulau-pulau kecamatan perbatasan. Ya. Akan tetapi karena kita dibatasi oleh RPJMN 2019 2020-2024 kita masih baru berbuat di 222 kecamatan yang oleh kita di BNPB kita sebut dengan lokasi prioritas. Dan Ya. ini dari Pak Jeffrey selaku Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan untuk mendukung rencana ke depan ini sebenarnya apa aja nih Pak? Mulai dari apa sih infrastruktur pendukung supaya ketika sudah siap untuk menjadi destinasi wisata, orang tuh jadi nggak usah khawatir kalau mau ke perbatasan karena infrastrukturnya sudah lengkap semua. Ya. Ini apa yang dilakukan? Jadi sebenarnya begini, kita menyiapkan semua, tapi kita punya batasan. Ada yang lewat RPJMN ini menjawab tadi. Misalnya begini Mbak, kita itu punya ribuan pulau-pulau kecamatan perbatasan. Ya. Akan tetapi karena kita dibatasi oleh RPJMN 2019-2024 kita masih baru berbuat di 222 kecamatan yang oleh kita di BNPB kita sebut dengan lokasi prioritas. Di luar lokasi prioritas tadi yang 222 tadi sebetulnya masih banyak. Ya. Tapi mudah-mudahan ke depan itu makin kita RPJMN berikutnya 2021-2025 kita bisa main di yang lebih banyak daripada itu. Apa saja yang kita buat banyak Mbak, banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan yang Mbak tanya. Bisa saja kebetulan saya omong kaitan dengan fungsi saya, tusi saya. Saya itu kebetulan di infrastruktur, bagaimana kita mendukung di konektivitasnya, jalan menuju ke daerah perbatasan Aksesnya ya, Pak, ya? akses jalannya, termasuk bagaimana pelayanan sosial dasarnya, pengelolaannya, kesehatannya, pendidikannya, perdagangannya, supaya dia tidak berbeda dengan daerah-daerah lain di wilayah Indonesia ini, begitu Mbak Puspa. Ya. Jadi artinya memang selagi menjadi beranda, semua keperluan, semua kepentingan sudah ada begitu di kawasan perbatasan ya Pak ya, termasuk rumah sakit. Termasuk rumah sakit. Kebetulan memang dalam RPJMN ini ada beberapa dari daerah yang mengajukan. Kita kalau saya tidak salah dari 2020-2024 ini sudah dua yang sudah jadi yang kita sebut rumah sakit Pratama. Yang pertama itu di NTT ya, rumah sakit Pratama sudah bangun. Kemudian yang kedua itu yang dari kita itu rumah sakit Pratama di Maluku Tenggara. Itu kebetulan kemarin Pak Gubernur sudah peletakan batu pertama. Itu karena kita dari BNPB, kegiatan kita BNPB yang kita buat. Jadi masyarakat karena pelayanan dasar salah satu kesehatan tadi. Ya, betul. Bahkan Mbak Puspa, itu di Kabupaten Maluku Tenggara ini butuh rumah sakit, kalau nggak salah baru satu rumah sakit kecil punya misi Katolik, sehingga kita buat seperti itu. Saya terjun langsung ke sana Mbak. Saya datangi dengan tim ke sana, didampingi oleh Ketua DPR Provinsi, Ketua DPR Kabupaten, Wakil Ketua, Kepala Dinas Kepala Dinas Perbatasan Daerah, dan dukungan juga dari Pak Bupati untuk kita meninjau lokasi itu dan untuk kita istilahnya ACC lah tempat itu untuk dijadikan prioritas, walaupun sebetulnya beberapa daerah yang memang pingin begitu, tapi ini kita skala prioritas begitu. Untuk di Maluku Tenggara salah satunya karena memang di sana butuh untuk pelayanan kesehatan gitu, sosial dasar. Baik. Tadi ada kesehatan, pendidikan juga dibangun sekolah-sekolah berarti ya Pak ya di perbatasan? Iya, kita bangun. Jadi kita kita bangun SD, kita bangun SMP, balai umumnya itu lewat melalui Kemendikbud ya Mbak. Tapi pembahasan pada saat tataran kebijakan kita
kita membahas itu, kita bersama-sama tadi dengan mereka, karena sesungguhnya mereka itu anggota BNPP ya, ada 27 anggota kementerian lembaga yang menjadi anggota BNPP gitu, seperti. Jadi saya sedikit menggambarkan bahwa BNPP itu dia tidak berdiri sendiri, Mbak. Jadi BNPP itu yang di BNPP RI ini saat ini itu sekretariat tetap yang mengkoordinasikan kegiatan. Ada yang namanya pengarah. Itu pengarah ini 4 Menko. 4 Menko kita ini pengarah BNPP. Kemudian yang kedua ada ketua, dalam ini kepala kepala BNPP, ex officio-nya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian, yang beliau mengkomodai kita. Kemudian yang ketiga kita mempunyai 27 KL yang menjadi anggota BNPP dan 15 gubernur. Kebetulan memang 15 provinsi yang dia beririsan dengan perbatasan, sehingga ada 15 provinsi yang menjadi anggota BNPP, termasuk sekitar 54 kabupaten kota gitu ya. Ini satu kesatuan yang namanya BNPP RI. Jadi sekarang sering orang kadang berpikir BNPP RI itu hanya kita tuh Badan Nasional. Enggak, kita hanya sekretariat melayani kegiatan yang 27 tadi. Pembahasan anggaran dan lain-lain itu harus bersama-sama dengan kita, seperti menyangkut kawasan perbatasan, Mbak. Ya. Dan menarik sekali tadi cerita Pak Jeffrey bahwa memang BNPP ini sebagai koordinator untuk mengkoordinasi ada 27 kementerian, itu kan nggak mudah ya. Ibaratnya mengepalai atau mengkoordinasi sesuatu itu nggak mudah, tapi apalagi untuk pembangunan. Nah ini ceritanya ditahan dulu Pak Jeffrey.